obrolan pagi ini saya akan memulai dengan minum kopi pahit dulu. Kopi pahit itu menyehatkan, membuat matanya kita melek dan otak kita fresh. Sahabat, obrolan pagi ini saya ingin sharing dengan Anda mengenai manajer itu adalah supervisi, yaitu konsep manajer melakukan supervisi. Apa arti daripada manajer melakukan supervisi? Kalau kita bicara supervisi adalah sebuah proses di mana seorang manajer memberikan direction dan kontrol terhadap proses bisnis dan hasil bisnis. Dia harus memastikan prosesnya dan memastikan proses untuk mencapai hasil. Itu adalah supervisi. Teman-teman, organisasi bisnis membutuhkan seorang manajer di mana dia memiliki kekuatan untuk melakukan supervisi kepada timnya. Kenapa harus kuat? Karena manajer itu bekerja melalui bersama anak buah, melalui bersama anggota tim. Dia tidak bekerja sendiri, tapi melalui bersama anak buah dan anggota tim. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, manajer harus memastikan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari firm, memastikan prosesnya dilakukan dengan benar, sehingga kalau proses dilakukan dengan benar, hasilnya insya Allah akan menjadi benar. Itulah supervisi. Nah, kenapa manajer membutuhkan pemahaman mengenai konsep supervisi? Karena saat ini manajer dibutuhkan, diwajibkan untuk bisa melakukan transformasi organisasi bisnis. Dia harus menjadi change agent. Dia harus bisa melakukan change management di dalam anggota timnya. Oleh sebab itu, dia harus paham mengenai konsep supervisi. Karena saat ini di dalam landscape bisnis, di sebuah organisasi bisnis sangat dinamis. Organisasi bisnis harus terus mencari cara untuk beradaptasi, berinovasi, menjadi terdepan dalam persaingan, dalam kompetisi. Oleh sebab itu, manajer harus memunculkan strategi yang sangat penting bagi organisasinya untuk merespon permintaan pasar yang terus berkembang. Itu nomor satu. Nomor dua adalah harus mengevaluasi dan menerapkan teknologi yang cocok untuk organisasinya. Yang ketiga adalah harus bisa menjawab perubahan-perubahan ekspektasi, harapan pelanggan atau customer. Itu kenapa diperlukan manajer di dalam mensupervisi untuk melakukan transformasi bisnis di dalam organisasi. Makanya manajer itu harus memiliki yang dinamakan kepemimpinan yang kuat. Manajer harus memiliki kepemimpinan yang kuat. Karena
Kalau tidak memiliki kepemimpinan yang kuat, dia tidak bisa melakukan transformasi bisnis. Karena dia tidak bisa memanfaatkan orang-orang di dalam organisasi bisnis, anggota timnya. Dia tidak bisa memanfaatkan proses bisnisnya. Dia tidak bisa memanfaatkan data yang ada. Dia tidak bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Oleh sebab itu diperlukan manajer yang handal, yang mampu mensupervisi orang-orang di dalam tim, mampu mempersupervisi bagaimana proses dilakukan dengan baik, bisa mensupervisi dengan data-data analisis evidence yang benar, sehingga pengambilan keputusan menjadi benar. Dia bisa memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Nah, manajer harus paham dulu itu, baru bisa mensupervisi anak buahnya untuk mencapai peningkatan kinerja yang dramatis, yang luar biasa. Dan transformasi bisnis ini harus dilakukan di organisasi Anda saat ini, karena didorong oleh, pertama, perubahan kondisi pasar. Yang kedua, tren teknologi baru, perubahan teknologi. Yang ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, karena regulasi yang sering berubah. Oleh sebab itu, Anda harus menjadi agen perubahan di organisasi Anda. Oleh sebab itu, untuk bisa menjadi agen perubahan, di mana Anda harus menjadi manajer dengan kepemimpinan yang kuat. Apa artinya kepemimpinan yang kuat? Yang pertama adalah memastikan bahwa urusan sehari-hari organisasi bisnis Anda dapat diselesaikan, nomor satu. Yang kedua adalah mencari peluang dan mendapatkan serta menaikkan revenue yang ada di depan mata dengan menginspirasi anggota tim, dengan menghidupkan proses kreatif dengan energi mereka sendiri, energi anggota tim Anda menjadi lebih efektif dan menjadi lebih efisien. Itu yang harus Anda lakukan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, kalau kita bicara supervisi, manajer melakukan supervisi, saya coba definisikan. Manajer melakukan supervisi karena manajer itu sama dengan supervisi, bekerja melalui orang lain. Manajer supervisi itu adalah sebuah proses menggerakkan anak buah, ya. Manajer supervisi adalah sebuah proses menggerakkan anak buah dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses bisnisnya dan proses hasil bisnisnya. Jadi dua-duanya dikontrol. Proses bisnisnya, tahap-tahapannya dipastikan tadi, ya, bahwa itu dilakukan, dan bagaimana kemampuan untuk mencapai tahapan itu. Jadi proses bisnis dan proses untuk mencapai hasil dengan kepemimpinan yang kuat. Artinya dengan kepemimpinan yang kuat adalah manajer dalam supervisi memiliki the power of communication. Karena konsepnya manajer di dalam supervisi itu hanya dua, to influence and behavior, mempengaruhi perilaku. Dengan apa? Dengan kekuatan komunikasi, dengan the power of komunikasi. Itulah definisi manajer supervisi. Mudah-mudahan Anda bisa memetik setitik ide, dapat inspirasi dari apa yang saya sampaikan. Sampai bertemu
obrolan pagi selanjutnya.